الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah masih berikan kepada kita, terutama malam ini nikmat sehat, nikmat sempat kembali bertemu dalam majelis kita. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat serta barokah kepada kita semua, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi perkumpulan yang diridhai Allah, sehingga kelak di akhirat tidak ada satupun di antara kita kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengetahui keistimewaan menjadi umat Rasulullah, maka mudah-mudahan kita makin cinta dan makin rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umat yang bangga kepada nabinya. Amin ya rabbal alamin. Babnya masih seputar al-khisalul mukaffarah lidzunub, yaitu al-khisalul mukaffirah lidzunub, perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang apabila kita lakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan penghapusan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa min dzalik, termasuk di antara perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya, al-qira'atu ba'dal jum'ati, yaitu membaca setelah sholat Jumat. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca, idza sallamal imamu, ketika berucap salam siapa seorang imam, min salatil jum'ati, dari salat Jumat, qabla ayyathniya rijlahu, sebelum dia menduakan kakinya, maksudnya sebelum dia merubah kakinya. Membaca apa? Fatihatul kitab, Fatihah. Barang siapa yang membaca setelah imam mengucapkan salam di sholat Jumat dan dia belum merubah posisi kakinya, artinya tidak merubah posisi kaki dari mulai setelah sholat, tetap seperti duduk tahiyat akhir, tidak merubah kakinya, baca apa? Baca Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan baca qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? Sab'an sab'an, masing-masing dibaca 7. Fatihahnya 7 kali, qul huwallahu ahadnya 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq maksudnya surah al-falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas maksudnya surah an-nas 7 kali. Kalau itu dilakukan, baik dibaca dengan sendiri masing-masing, atau dibaca dengan berjamaah sama-sama bareng-bareng, dan itu lebih afdal, lebih utama. Kalau itu dilakukan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira, maka pasti diampuni, lahu, bagi orang yang baca itu, ma, dosanya, ma, sesuatu, taqaddama, yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan sesuatu ta'akhkhara, yang akan datang dari dosanya. Kalau itu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu dibaca setelah sholat Jumat, setelah imam membaca salam dan dia belum merubah kakinya, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa u'tiya minal ajri, bukan hanya sekedar diampuni dosanya. Wa u'tiya, dan diberikan minal ajri, dari pahala. Orang yang baca itu juga diberikan oleh Allah. Diberi apa? Diberi pahala. Bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir, sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat di muka bumi ini ada berapa? Sebanyak orang beriman itulah, sebanyak itulah pahala. Sebanyak orang yang beriman, seperti banyaknya orang yang beriman, seperti itu pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Banyaknya itu Pak. Kalau yang orang yang beriman misalnya ada 100 juta, berarti pahala yang Allah berikan kepada kita 100 juta. Kalau orang yang beriman itu 1000 miliar beratnya, maka berarti yang diberikan kepada kita pahalanya 1000 miliar. Berapa banyaknya orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat pada waktu dia baca itu, seperti itu banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Ini istimewanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar dosa-dosa kita diampuni Allah, dihapus oleh Allah, tapi juga udah diampuni dosa, udah dimaafkan kesalahan, diberi lagi pahala yang berlipat ganda, yang banyak dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Habis sholat Jumat, ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca Pak. Kalau imam yang mimpin, baca sama-sama. Kalau imamnya tidak baca itu, baca zikir yang biasa, Bapak baca ini. Tapi ingat caranya, jangan merubah posisi duduknya, jangan bersila, biarkan duduk seperti duduk tahiyat akhir sampai Bapak selesai baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah itu, jadi bisa baca sendiri-sendiri atau berjamaah. Kalau Bapak mau baca sendiri-sendiri silahkan. Kalau Bapak mau baca berjamaah, itu mesti musyawarah dengan ketua masjid, pengurus masjid, biar tak salah paham. Nanti kalau Bapak merubah zikir yang udah biasa dilakukan, itu nanti takut terjadi pembicaraan yang kurang baik. Padahal zikir itu sunnah Pak. Membaca zikir setelah sholat itu sunnah hukumnya. Tapi kalau perkara sunnah bisa menyebabkan terjadinya perbedaan yang sampai menjerumuskan kita pada pertengkaran dan lain semacamnya, itu malah tidak bagus. Jadi musyawarah itu lebih baik. Karena ada sebagian orang itu Pak, kalau tidak diajak, kalau tidak diberitahu, itu merasa tidak dihargai. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi kalau tidak diberitahu, itu orang yang tidak memberitahu itu dianggap tidak sopan, dianggap tidak menghargai dan lain semacamnya. Maka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pengurus, antar jemaah, maka musyawarahkan lebih dulu. Itu yang paling bagus. Kemudian wa min dzalik, termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ibadah yang bukan hanya sekedar diberi pahala oleh Allah, tapi juga dosanya diampuni oleh Allah. Apa itu? Fadlul qiyami min Ramadan. Ini cerita bulan Ramadan. Sekarang kita bulan Jumadal Akhirah,
Habis Jumadal Akhirah ini ada bulan namanya Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah terbaik di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bulan Ramadan itu kalau orang qiyamu Ramadan, menghidupkan Ramadan, gampangnya sholat tarawih lah gitu. Disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man qama ramadhana, barang siapa yang dia melaksanakan Ramadan atau mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka orang tersebut diampuni dosa-dosa yang lalu, maka orang-orang tersebut diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Maka mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya disebutkan lagi di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalik fadlus sa'yi fi hajatil muslim, keutamaan berjalan atau mengusahakan fi hajatil muslim, di dalam hajatnya orang Islam. Maksudnya keutamaan menolong orang Islam. Ada orang Islam mempunyai hajat, bapak bantu, bapak tolong. Wa qad jaa fil hadis anna man sa'a li akhihi muslim fi hajatin ghadibat qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berupaya, berusaha untuk memenuhi hajatnya orang Islam. Ada orang minta tolong kepada bapak, bapak bantu, baik bantuan itu berhasil atau tidak berhasil. Bapak berupaya, baik upaya itu berhasil atau tidak berhasil, pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Upaya dia membantu saudara yang muslim itu, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa kutiba lahu bara'atani, dan orang tersebut akan dicatat oleh malaikat dibebaskan dari dua pembebasan. Pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Orang yang suka bantu saudara muslimnya, saudara muslim punya hajat, dibantu berhasil atau tidak berhasil, maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah, baik yang baik yang lalu atau yang akan datang, dan dia dicatat sebagai orang yang bebas dari api nerakanya Allah, dan dicatat sebagai orang yang bebas dari kemunafikan. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalik ma jaa fi fadlil musafahati anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian di antara amalan yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah adalah al-musafahah, bersalaman. Ma min muslimaini ma min abdaini mutahabbaini fillah, wa fi riwayatin ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa hatta yughfar lahumā dhunubuhumā ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Tidak ada dua orang Islam yang saling bertemu kemudian dia bersalaman,
kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang lalu atau yang akan datang, qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bersalaman saja umat Nabi Muhammad itu istimewa, Pak. Wa min dzalik ma jaa fi fadlil hamdi aqibal akli. Keistimewaan atau keutamaan berucap alhamdulillah aqibal akli, setelah makan. Wa qad jaa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman, barang siapa yang makan satu makanan, thumma qala, setelah dia makan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang membaca ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kalaupun tak bisa yang panjang tadi, intinya habis makan, setelah makan jangan lupa baca alhamdulillah. Orang kalau baca alhamdulillah, perutnya kenyang, diberi nikmat oleh Allah karena makanan yang dimakannya. Satu, kedua, Allah berikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa-dosanya baik yang lalu atau yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Makan dapat, ibadah pahala dapat, dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga, kita senang karena derajat kita terangkat, kemuliaan kita terangkat karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dia syariatkan kepada kita menjadi mudah, menjadi ringan, itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah dan manfaat. Semoga apa yang tadi diceritakan dan dijelaskan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya para jemaah silakan barangkali